perkenalkan, beta nama William Friendsfield Amarduan. Beta sekarang berstatus sebagai mahasiswa. Beta tinggal di Skip dan beta ini asal dari Maluku Tenggara Barat, dari Tanimbar, tapi lahir di Ambon, besar di Ambon. Beta juga pekerjaan sampingan lah, sekedar hobi begitu, sebagai seorang rapper juga, beatmaker, biasa cipta-cipta lagu lah. Bikin lagu-lagu rap. Jelas. Ya. Ngeri. Oke. Next ketemu Kak Ersal. Oke teman-teman, perkenalkan beta bernama Ersalulai. Hobi sama kayak dia, rap juga. Kalau asal dari NTT. Kita panggil saja Kak Ersal, Kak Wilse, asik. Siapa bang? Dua orang ini termasuk pelaku musik di Kota Ambon dan dong sudah membuktikan itu dengan karya-karya. Jadi bisa cek dong punya karya-karya di YouTube, semua ada. Yang lebih istimewa selain rapper, dong juga beatmaker. Itu membantu teman-teman lain yang saya bisa bikin beat supaya bisa menyanyi. Ini pekerjaan yang mulia. Ya kadang gratis, kadang bayar sesuai dengan teman-teman lah. Nah karena itu beta kenapa undang dong hari ini, karena dong dua melakukan pekerjaan yang berbeda dengan kebanyakan anak-anak muda di usia beginilah. Nah usia-usia begini kebanyakan anak-anak itu dong diatur untuk harus mengikuti kemauan orang tua yang utama begitu. Menurut Wills punya passion sebenarnya apa? Kalau menurut beta punya passion kayaknya belum dapat sih. Karena beta dalam hobi ini juga macam timbul tenggelam begitu, ada mood baru mau bikin. Tapi kalau kayak sih ada mood, cari yang lain begitu, cari yang baru. Kadang-kadang juga beta biasa lari ke fotografer juga. Saya coba stand up komedi. Kalau stand up komedi senjadi pernah bikin lucu. Pada orang bilang itu lucu, tapi lucu itu lucu aneh-aneh punya. Terus tahu pasti beta tamang juga ada tahu, beta tamang yang black layer pasti dia ada tahu. Kita tahun. Nah kalau Ersal? Ini lebih ke apa ya? Hobi yang jadi fashion gitu kan. Berawal dari coba-coba, nyaman, kayak pacaran gitu. Salah. Wow. Ya sampai sekarang masih jadi fashion sampai sekarang. Hip hop. Orang tua lebih dulu ada ketemu tete dan nenek bilang tuh, ketemu ini terbiasa di Belanda waktu jajah ke orang. Ketemu punya anak-anak itu harus kerja, harus menjadi pegawai. Nah sekarang PNS lah. Jadi karena didikan itu kita sentarin semua, tapi ada sebagian seperti itu. Akhirnya dari ketemu orang tua aja seperti itu. Maksudnya besar juga harus menjadi PNS. Pernah Seng Wills dan Ersal dapatkan itu dari orang tua? Pernah sih dapat nasihat-nasihat dari orang tua. Kadang-kadang dulu tuh sampai kalau malam-malam bikin beat, hanya rap sampai malam sen tidur tuh dapat tagur, bilang kata kuliah supaya bye-bye supaya bisa dapat kerja. Tapi mulai belakang ini mama dan bapak juga macam Bosan nih. Bukan bosan sih tapi bosan kasih tahu itu. Macam kasih bilang kata kalau sih memang mau di situ harus bikin bye-bye, tapi ingatan tuh harus cari kerja yang bagus supaya bisa dia masa depan dia bagaimana, yang terpaku dalam satu itu. Siap. Kalau Ersal? Kalau kita kurang lebihnya sama kayak dia, sama tapi lebih banyak diomelin kan. Lebih banyak apa marah? Lebih banyak marah. Terus kan anak-anak kan datang tiap malam gitu bikin ribut, dimarahin terus. Cuma biasa kan kalau orang beli bir gitu. Tuh, terus kita biasa ini ada sedikit kayak gitu. Ada income lah. Jadi lama kelamaan yang datang tuh senda pemarah nih. Biasa. Tapi itu yang menjadi satu keharusan yang orang tua bilang gitu. Pribadi untuk beta orang tua tuh simpannya melarang-larang beta kayak gini, tapi cuma harus diingat mana yang belum diselesaikan, ada yang harus diselesaikan kayak gitu, itu harus diselesaikan dulu kayak kuliah gitu kan. Jadi harus selesai dulu, ntar mau kemana terserah lah, yang penting wisuda dulu. Udah berapa kali gagal wisuda kan, jadi harus selesai dulu, ntar mau jadi apa itu dari Dan dua nih kuliah jurusan apa? Kalau beta di Bupati jurusan ilmu hukum. Kalau Ersal? Itu tuh awalnya komputer, dapat DO, lalu sekarang tabuang di akuntansi. Jadi dua nih ambil jurusan ini karena betul-betul cinta kah? Karena saya ada pilihan lain atau karena disuruh orang tua? Kalau dari beta tuh dulu orang tua sih suruh sih, tapi macam tiba-tiba ada kemauan gitu kan. Waktu lulus pernah 2 kali sekali tes polisi, tapi sing tanggus makanya bukan jalan sih, bukan jalan. Jadi ya pilihan mau harus macam ambil jurusan yang mungkin sama begitu sama passion dengan hukum, jadi kita ambil ini ilmu hukum. Kalau beta nyasar saja sih, karena susah dapat terima di jurusan awal kan
di beta kampus kan sing terima mahasiswa DO. Oh, Jadi su gembel su sento mau kemana? Lalu cari jalan padahal ada di akuntansi sudah sampai siapa sekarang. yang biasanya satu kan peluru. Iya. Jadi bisa Betul. tembak. Betul. Dalam pribadi dua tuh punya cita-cita sih ingin jadi apa gitu. Kalau dulu orang bilang cita-cita pasti ada lah. Dari dulu tuh pasti ada. Yang waktu misalnya SD biasa kata bilang, Basar mau jadi dokter boleh. Aja nonton televisi kalau lihat, dokter ini dong hebat-hebat. Mau jadi dokter, habis itu mau jadi pilot. Biasa waktu SD tuh. Paling suka kalau lihat pesawat lihat, bisa mau jadi pilot supaya bawa pesawat. Nanti semua masa menjadi polisi tapi ya mengkali bukan jalan begitu jadi. Katong memang masih tahan cita-cita itu tapi katong iko jalan kehidupan sah. Kalau katong bisa di mana ya katong masuk sah. Sekarang dunia sekarang kan cari pekerjaan susah, jadi kalau ada kesempatan katong masuk sah. Saya boleh sia-siakan apa begitu. Oke, kalau Elsa? Kalau beta dari kecil beta sih tahu itu cita-cita apa? Buram beta. Apalagi su punya jurusan yang beta juga sing kenal akang. Kalau bisa beta pengen kerja di bank sih. Asik. Wih, beda sekali. Kebanyakan yang kata lihat sekarang di Maluku khususnya Ambon juga, kata punya ribuan pengangguran sekarang dan itu sarjana semua. Nah, fenomena ini akhirnya membuat resah banyak orang juga, termasuk pemerintah, terutama orang tua. Gitu. Kata selalu dididik untuk mau menjadi PNS. Bagaimana tanggapan Wills dan Irsal terhadap perilaku orang-orang tua yang selalu ingin supaya anaknya menjadi PNS dengan tidak peduli terhadap dong punya passion? Yang pertama sebenarnya bagus sih, karena orang tua dimanapun kan mau yang terbaik untuk anaknya. Kalau berbicara soal fashion kembali ke anaknya sendiri sih, ya maunya gimana. Tapi sebenarnya bisa sih, saya hip hop sambil saya PNS, sing jadi masalah, sing ada yang larang, sing ada peraturan bilang saya hip hop sing boleh PNS, si PNS yang boleh hip hop, kan sing ada larangan. Yang terpenting kalau orang tua mau kayak gitu itu paling bagus. Itu orang tua sih simpan mau kita PNS. Kalau Wills? Kalau beta sih sama daerah sambilan tuh sama orang tua tuh pasti mau dompo anak tuh yang dapat terbaik. Tapi saya memutuskan kemungkinan katong dia macam katong hobi di hip hop, katong bisa sukses lewat akang, katong juga macam itu juga jadi sampingan. Tapi kalau memang akan sejalan situ, katong ikuti saja karena sih mungkin semua orang ini mau jadi PNS. Kalau orang bilang tuh nilai sih dari jasa lah, tapi dari katong pun pengalaman, skill, semua tuh nilai dari itu sekarang. Nah, di luar sana orang tua barangkali mendidik dengan cara yang keliru. Nah, karena itu banyak anak yang akhirnya lari dari rumah, baku marah dengan orang tua. Ada yang pisah dari orang tua yang bicara sampai sekarang sampai kawin gara-gara masalah passion ini. Bagaimana dong orang tua? Ada yang dong punya trik-trik tertentu atau strategi yang dong rasa ini cara pendekatan orang tua kayaknya bagus karena dong temui langsung atau pernah dong lihat atau dengar? Kalau temui langsung banyak sih teman-teman yang broken gitu tuh. Yang pertama tergantung anak itu dia berteman dengan siapa. Terus orang tua nih faktor yang paling kuat nih kalau soal kayak gini nih. Dia harus tahu anaknya tuh dia bergaul dengan siapa, mereka nih hobinya apa. Karena kalau tidak dipantau gitu kan bisa hancur. Pergaulan jadi bebas, apalah seks. Ya, bisa kan. Kalau dari beta nih mama dan bapak tuh pengen keras. Tanya beta tahun sah. Kadang-kadang kalau kumpul, sepulang adalah pas sudah bertanya, dapat ada di mana. Tapi kadang-kadang juga kepala batu gitu. Kita rasa macam beta masih bisa jaga beta diri biar orang pandang kata-kata pergaulan itu buruk. Jadi satu macam beta tahu-tahu ada yang merokok, ada siapa bisa rokok gitu. Tapi beta pernah merokok. Beta bisa sesuaikan diri dan juga bisa mengerti beta. Jadi bisa sesuaikan dengan lingkungan beta pertemanan. Jadi orang tua pertama yang khawatir tapi mulai ke belakang tuh percaya lah kata bisa jaga temu diri. Tapi dong selalu kasih ingat satu yang kalau berjalan jam pulang lat karena dunia sekarang ini dong tahu jahat jadi tamang sendiri juga bisa kasih salah ke katun jadi dong tuh sayang katun jadi pasti dong kasih nasihat suruh katun jangan berjalan sesabaran. Don dua percaya sih bahwa selain PNS bisa menghidupi dong nggak untuk saat ini dan ke depan? Kalau menurut beta katun pun passion hobi ini belum sepenuhnya sih untuk memenuhi katun pun kebutuhan kehidupan begitu. Ya menggali sedikit tapi belum cukup para semua begitu. Jadi intinya masih mencari-cari katun pun jalan yang baik lah, cari penghasilan yang pas begitu. Saya bilang kata katun jalan di hip hop nih saya kasih penghasilan yang baik tapi ya itu juga kadang-kadang bikin katun kasih katun pengalaman, katun kasih kontak dengan orang-orang begitu macam katun bisa dekat dan sapa. Ada orang buka-buka jalan begitu perkatuan. Bagi beta ada kurang lebihnya tuh bisa iya bisa tidak juga sih.
kira-kira ruang yang dibangun dari komunitas, kemudian dari secara pribadi dan juga pemerintah itu sudah memberikan dong punya ruang yang cukup kasih untuk berkreasi dan menghasilkan. Sampai saat ini mungkin kita mau tahu kata pemerintah sudah berusaha belum, tapi kita tahu pasti pemerintah ada berusaha, tapi kita belum merasakan itu sepenuhnya begitu. Kita macam berkarya tapi kita masih usahakan kita pun karya itu nih sendiri yang ada macam itu ada bantu kasih fasilitas mengkali, tapi kita masih dengan kita passion sendiri, kita harus berusaha sendiri, jangan bisa andalkan dong begitu sah. Karena semua itu dari kita cuma sediakan lalu kita yang gunakan begitu. Jadi kadang-kadang juga kita pun bukan bilang kita bikin karya bukan dia hargai, tapi mungkin kurang terekspos, orang kurang lihat, yang orang nilainya yang karya-karya yang lain lah. Sekarang ini orang bilang lagu-lagu macam kita bikin lagu hip hop nih, makanya terkenal di katong kalangan saya, tapi sekarang coba kasih video-video yang viral yang lagi goyang-goyang, itu sudah atau sudah jatuh di situ sudah skala sih. Jadi tuh ya jalan saja itu sih. Ambon City of Music paling keren ya namanya. Keren sekali ya. Keren tuh Ambon bisa jadi kota musik. Kalau untuk fasilitas bagus lah dari Ambon. Jadi Ambon tuh memfasilitasi orang untuk bisa rekaman itu semua. Mungkin banyak dari katanya yang tahu kalau bagaimana caranya katanya pembahasan lagu tuh bisa diterima itu, mungkin dong yang tahu prosedurnya tuh gimana. Hari itu kan sempat ada pertemuan kayak gitu kan untuk jelasin tentang yang kayak gini. Beta rasa katanya mesti tahu yang kayak begini biar katanya tuh yang merasa kalau katanya tuh ditinggal oleh pemerintah atau apalah pemerintah sih ngelihat gitu. Kayaknya katanya harus lebih peka aja deh. Dalam Dondo punya dunia bermusik sekarang ini menurut dong dia punya daya tarik apa untuk perempuan? Dulu itu dance itu, dulu orang ada disco aja, itu perempuan temperolan mati. Karena itu sesuatu yang bapak kami ini panggilan lah. Bagaimana nih dong kehidupan percintaan? Apakah perempuan begitu menggilai dong, atau menjauhi dong? Diselingkuhin. Dulu tuh dance kayak nama pamor sama itu paling utama ya. Sempat ada sebelum hip hop motor. Iya betul. Terus hip hop pernah rasain kayak gitu di awal-awal ini lah. Mulai rame hip hop pernah rasain kayak gitu. Cuma sekarang biasa orang tuh di hip hop biasa gitu. Hip hop sing membantu dalam hubungan percaya beta. Saya membantu. Kadang juga merusak. Merusak ya? Kadang bisa merusak di situ teman-teman tinggal begini. Mau minta maaf mau bikin lagu. Dia tahu sih mengalah itu si pembuat tukil satu. Jadi bagi beta saya membantu. Jadi sampai saat ini belum ada perempuan yang bisa memahami. Ya selalu punya hip hop dan keadaan begitu. Boleh kurang. Kalau Will pernah diputuskan gara-gara hip hop. Kalau bicara hip hop ini sih membantu percintaan sih. Memang kali satu dua orang kagumi sih, tapi kasih tahu tuh dan cuma pantau. Atau sih. Tergantung targetnya. Mungkin dia yang kecil gampang ditipuin gitu. Atau gimana? Tapi beta pernah bertanya ke beberapa perempuan, bagaimana dong punya pendapat terhadap laki-laki yang berhip hop. Dong merasa bahwa itu luar biasa karena bikin lirik gampang hari ini. Dan saya semua juga dong ya memang ada yang menganggap bahwa itu omong kosong lah gitu. Nah tapi dong punya pengalaman pribadi juga karena sudah dilukai jadi kurang percaya kata-kata gitu. Tapi pernah sih dong itu betul-betul disukai gara-gara bikin lagu gitu. Karena ada satu lagu yang perempuan jatuh hati lalu mau pacaran sama orang yang bikin. Pernah alami itu kan sih? Serius? Itu belum pernah sih. Bisa pernah, tapi kalau abis turun manggung kayak gitu pernah. Ada yang apa tanya atau ada yang suka gitu. Diungkapkan. Udah jadi mantan sekarang. Aduh, marah. Masih jadi lagu lah. Ya kebanyakan kan lagu-lagu itu dari pengalaman pelaku musik kan. Boleh tahu dong punya awal kenal hip hop nih di mana? Berat nih. Ini sejarah pertemuan hip hop nih. Awal kenal tuh macam belum tertarik sih, tapi cuma dengar lagu rap gitu. Tapi belum tertarik untuk mau bikin lagu sama lagu rap gitu. Tapi satu kali itu ada taman kompleks yang dari Samlaki datang
lalu dong panggil katanya lagu ada bikin lagu. Penasaran jadi lu ikut saja ikuti ya, mulai 1-2 lagu ajar bikin gitu, mulai tertarik sampai sekarang gitu. Memang kayak bikin band tertarik par ikut dong bikin lagu cipta kayaknya asik gitu. Beta tuh awalnya beta kan dulu berdance, kalau kakak laki dance. Dari satu itu. Dulu masih dulu belum ada TikTok kan. Bawa alat. Dulu tuh masih breakdance, habis itu hammer semua baru naik. Iya sih betul. Baru motor, Ivo. Habis itu pindah ke naik kelas berapa ya, baru dengar hip hop, suka hip hop. Waktu awal-awal di Ambon, kalau yang kita tahu kan kayak ada Baku Tumbuh kayak gitu. Yeah. Oh ini bagus nih, dia bisa promosiin. Ini Katong sudah Ambon kayak gitu. Wah ini media bagus juga nih kalau misalnya kita memperkenalkan itu nama daerah kayak gitu kan, lebih bagus. Jadi belajarnya kultur, cintai. Sudah, karena memang dia juga masih satu elemen dengan beta penghobi yang lama kan. Jadi ya sudah jalan. Kalau Wills punya genre hip hopnya apa? Kalau kita genre hip hop sih bisa apa saja sih. Bisa apa saja? Ya, bisa main. Jadi saya mencintai satu aja. Saya mencintai satu saja, bisa main old school, new school juga bisa. Mau main trap juga bisa. Tapi masih 5 dia main lagu-lagu cinta sih. Barang sing dem perasaan tuh. Sing tahu bikin persapa. Butuh dilukai dulu kau baru bisa lihat. Harus tuh. Kasih ada orang yang tega bikin kata dulu. Kalau Esa? Kalau beta sih untuk semua beat bisa, tapi lebih sukanya tuh di old school. Kenapa lebih suka old school? Karena memang awal kenal di musik hip hop itu dengerin lagu-lagunya yang bergenre old school. Jadi ya begitu, katong sih bisa pindah kemana-mana karena memang jatuh cintanya di situ. Berbagai macam komunitas termasuk rapper dan lain-lain itu membantu untuk memecahkan tembok agama, sekat-sekat dari konflik, dan akhirnya hari ini Wills dan Esal bisa duduk bersama. Dondo merasakan ada pengaruh itu, Seng, bahwa dengan Dondo berhip hop bisa tidur di mana saja, makan di mana saja. Bagaimana Dondo punya perasaan? Ada pastinya. Ada, bebas sih. Kadang sing tertekan untuk berkarya itu bebas, kadang berkarya dan siapa juga. Karena hip hop ini juga dia mempersatukan. Jadi ya banyak lah orang bilang respect kayak gitu. Sing pandang hormati dari mana. Di hip hop juga diajarin itu itu kayak gitu kan. Jadi sebenarnya musik nih bagi beta kayak senjata gitu, tergantung siapa yang pegang akan. Kalau dia jadi baik ya baik, kalau dia jadi jahat bisa jadi jahat juga, tergantung lah siapa yang mainin. Nah di situ kan kalau katong suka ya begitu tuh, nanti dia tuh membentuk katong punya jati diri sendiri begitu, dimana sih bergaul ke tempat satu sih begini itu karena sih hobi itu sih bergaul dengan orang yang sesama hobi di beda kompleks, itu pasti lebih nyambung, terus lebih akrab kayak gitu, karena memang intinya musik itu dia bisa membentuk jati diri. Dondo ada punya kegelisahan sih, yang selama ini dong merasa bahwa ini nih belum selesai begitu. Musik di Ambon memang katong Ambon sudah pecah tuh, sudah gelar Ambon City of Music, tapi kayak musik nih masih belum sepenuhnya diperhatikan itu. Anak tiri gitu belum tahu diperhatikan begitulah. Tapi memang pemerintah suka sediakan prasarana semua, atau sudah bisa nikmati, tapi kayak belum full per katong begitu. Beta sih mau komen ke situ-situnya sih, beta lebih ke kekecewanya gini, banyak kan anak-anak Ambon tuh dong pengen buat lagu, mungkin pengen hits gitu dong pakai ko dengan sa ya jadi hilang, betasinya hilang, lebih kembali ke basic deh, ketemu Ambon gitu, beta kayak gitu, yang karena dong lebih viral, lo ketemu mau pakai ko dengan sa jangan, tetap pertahankan itu identitas. Identitas. Karena ini bukan membenci bahasa lain, bukan. Karena hari ini juga kantor bahasa ikut mendukung itu, bahwa ketong harus menjaga ketong punya jati diri, ketong punya identitas. Mari bangga dengan ketong punya bahasa. Betul. Apa yang paling pengen dalam hidup ini seorang Elsa lakukan dan seorang Wills lakukan? Kita lagi rehab kamar gitu. Mau bikin ini pelan-pelan, pengen bikin home recording gitu kan. Pasti semua orang yang suka musik pasti awalnya tuh dari beat sampai punya keinginan harus ada sendiri kayak gitu, itu tertanam di beta juga. Dan kalau keinginan sih masih sama kayak di awal, pengen wisuda. Biasa kalau ketemu bikin beat dulu tuh masih numpang di
dulu saya ada komputer, saya ada laptop, saya ada biasa pencuri mama kasih bapak punya install diam-diam bikin banyak tek pakai kakak pun adik pun. Jadi katong kayak keinginan tuh mau sing tahu besar lah bikin studio rekaman kecil di rumah saya, home recording gitu saya tuh. Jadi pasti katong harapannya begitu saya. Tergantung dari orang tua, kalau orang tua mendukung ya katong bikin gitu. Tapi kalau bukan sih mendukung sih, tapi katong juga harus usaha lah itu. Tapi katong bisa bikin sendiri, harus sukses dulu baru katong bikin kah. Dari katong bikin itu baru katong sukses kan, tergantung dari katong kah. Dong, video hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Wow. Nah, hari ini katong punya persoalan pendidikan yang cukup miris di Maluku. Ini adalah penutup. Apa pesan Ersal dan Wills untuk anak-anak generasi muda Maluku yang hari ini sedang berjuang dalam pendidikan dan juga hip hop? Tetap belajar, semangat, jangan kayak katong yang kuliah sing bisa sudah. Bercanda. Tetap fokus ke masa depan. Harus selalu ingat orang tua yang biasa datang dari kampung itu. Ingat orang tua, jangan dapat kirim uang yang laki-laki ini atau traktir perempuan, jangan. Ingat kuliah sampai wisuda, itu aja. Kalau suka musik ya jalani, tapi kalau ada ujian ya masih batas-batas lah. Belajar itu terpenting. Semangat. Kalau dari beta yang masih adik-adik yang masih sekolah baik-baik, yang katanya bolos sekarang nih ketemu cuma belajar dari rumah tuh. Ya bagaimana mau bolos, kayak bolos tuh kalau orang tua yang lihat dan saya ambil absen pas online begitu kan. Tapi sekarang harus sekolah baik-baik, yang ada kuliah baik-baik, jangan bikin orang tua di kampung susah. Biasa tiap bulan kirim uang, apalagi sekarang ada pandemi begini, orang yang susah sekali. Pokoknya transportasi itu semua jadi ketemu mau bikin apa sekarang susah, jadi harus bikin baik-baik. Kalau memang ada ketemu mau ikut ketemu hobi di musik, tapi pikir yang lebih utama dulu tuh. Bisa hobi tuh bisa jalan sama-sama tapi sin tutupi ketemu kewajiban gitu. Kita harus utamakan kewajiban. Kalau kita anak sekolah harus sekolah baik, kalau kuliah baik. Oke. Terima kasih untuk Dondua, semoga Wills cepat dapat ketemu dengan dia punya passion. Dan semoga Ersa punya home studio bisa kelas. Amin. Dan sampai kau dapat dalam kehidupan selanjutnya. Kenyataan tentunya, ketemu pasti aku dapat di sini. Oke, dan terima kasih untuk punya cerita, semoga bermanfaat dan berguna untuk teman-teman di luar sana. Sampai kau dapat di konten berikut dan amato.